Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami dari kelompok 4 akan memaparkan presentasi kami, yaitu sejarah pendidikan Indonesia. Materi 1 akan dibacakan oleh saudari Rizali. Langsung saja ke materi sejarah pendidikan dan pendidikan Indonesia dari zaman ke zaman. Bagian A, kondisi pendidikan nasional zaman kolonial, pergerakan kemerdekaan dan penjajahan Jepang. 1. Kondisi pendidikan nasional pada masa Portugis. Karena berkembangnya perdagangan, pada awal abad ke-16 datanglah Portugis ke Indonesia yang kemudian disusul bangsa Spanyol. Selain untuk berdagang, mereka juga menyebarkan agama Nasrani atau Katolik. Waktu orang-orang Portugis datang ke Indonesia, mereka dibarengi oleh misionaris yang diberi tugas untuk menyebarkan agama Katolik ke kalangan penduduk Indonesia. Seorang di antaranya adalah Franciscus Xaverius yang dianggap sebagai peletak batu pertama Katolik di Indonesia. Franciscus Xaverius berpendapat bahwa untuk memperluas penyebaran agama Katolik itu perlu sekali didirikan sekolah-sekolah. Pada tahun 1536 didirikan sebuah seminarie di Ternate yang merupakan sekolah agama bagi anak-anak orang terkemuka. Selain pelajaran agama, diberikan juga pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Bagian 2, nomor 2, kondisi pendidikan nasional pada masa Belanda. Dengan berakhirnya kekuasaan Portugis, maka timbullah kekuasaan baru, yakni Belanda. Belanda semula datang ke Indonesia untuk berdagang. Orang Belanda yang telah bersatu dalam Badan Perdagangan VOC menganggap perlu menggantikan agama Katolik yang telah disebarkan oleh orang Portugis dengan agamanya, yaitu agama Protestan. Untuk keperluan inilah maka didirikan sekolah-sekolah terutama di daerah yang dahulu telah dinasranikan oleh Portugis dan Spanyol. Selanjutnya dilanjutkan materi selanjutnya. Saya sedang melanjutkan pemaparan untuk materi kami. Yang pertama, Ambon. Sekolah pertama didirikan VOC di Ambon pada tahun 1607. Pelajaran yang diberikan berupa membaca, menulis, dan sembahyang. Kedua, Jawa. Hubungan antar company dengan rakyat di Pulau Jawa tidak serapat di Maluku. Ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, rakyat di Pulau Jawa sedikit sekali menghasilkan rempah-rempah untuk keperluan pasar dunia. Untuk mendapatkan rempah-rempah itu, VOC tidak perlu berhubungan langsung dengan rakyat. Sudah cukup bila berhubungan dengan kepala-kepala saja. Yang kedua, rakyat di Pulau Jawa tidak terkena pengaruh Portugis. Agama Katolik tidak masuk ke Pulau Jawa. Selanjutnya, tanam paksa dan pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Dengan diangkatnya Pandenbos sebagai gubernur jenderal kita memasuki masa baru pendidikan di Indonesia. Ia mendapatkan tugas agar daerah jajahan disulap menjadi daerah yang memberikan keuntungan yang sebanyak-banyaknya bagi Belanda. Alat untuk mencapai tujuan itu adalah kultur stelsel atau tanam paksa. Yang berikut penyelenggaraan sekolah-sekolah Bumi Putra sesudah 1850. Di Jawa, bangunan-bangunan sekolah Bumi Putra
pemerintah, biasanya yang mengambil tempat di halaman kabupaten, karena tujuan sekolah ini adalah mendidik calon-calon pegawai murahan. Maka murid-murid tidak diambil dari rakyat petani biasa, melainkan dari golongan priai, anak pegawai seperti anak bupati, wedana, juru tulis, menteri atau kepala desa. Lama belajar di sekolah ini tidak ditentukan, biasanya 2-6 tahun. Yang terakhir, kondisi pendidikan nasional pada masa Jepang. Zaman penjajahan Jepang berlangsung pendek, 7 Maret 1942 sampai 17 Agustus 1945. Karena Indonesia dikuasai Jepang di masa perang, segala usaha Jepang ditujukan untuk perang. Murid-murid disuruh bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil dan pasir untuk bertahan. Pekarangan sekolah ditanami dengan ubi dan sayur-sayur untuk bahan makanan. Murid disuruh menanam pohon jarak untuk menambah minyak untuk kepentingan perang. Sekian, terima kasih. Oke, itulah materi dari kelompok 4. Buka sesi pertanyaan, masing-masing kelompok 1 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa sebab masa kolonial Belanda rakyat pribumi tidak semua mendapat kesempatan dalam berpendidikan? Apa sebab masa kolonial Belanda rakyat pribumi tidak semua mendapat kesempatan dalam pendidikan? Oke, pertanyaan kedua. Silakan Besar Ismawati. Perwakilan dari kelompok 2, nama saya Bibur Cahyati. Saya ingin bertanya bahwa apakah pada zaman pendidikan dahulu itu usia orang yang diizinkan berpendidikan itu dari anak-anak atau dewasa sudah bisa? Oke, pertanyaan selanjutnya. Baik, saya Fitila Halo ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 4. Saya berasal dari kelompok 3. Kenapa pada zaman kolonial Belanda VOC ingin memecah belah keragaman serta persatuan Indonesia? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mutiara Indah Ngadi Putri. Pertanyaannya, apa sebab masa kolonial Belanda rakyat pribumi tidak semua mendapat kesempatan dalam pendidikan? Sebab dari masa kolonial Belanda dalam politik kolonial, kesempatan pendidikan bagi pribumi hanya diberikan kepada golongan priai kaum berpunya secara sosial ekonomi atau bangsawan dan pribumi yang menjadi pegawai penerima. Apakah sudah jelas? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dwi Putri akan dijawab oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi. Pertanyaannya adalah, apakah usia pendidikan pada zaman dulu dimulai dari usia anak sampai dewasa? Ya, perkembangan pendidikan Indonesia mulai lebih progresif setelah memasuki tahun 1900. Secara umum, sistem
Indonesia pada masa Belanda dijalankan dengan cara: 1. Pendidikan dasar mengikuti dari sekolah dengan menggunakan bahasa Belanda, bahasa daerah, dan sekolah peralihan. 2. Pendidikan lanjutan yang mengikuti pendidikan umum dan kejuruan. 3. Pendidikan tinggi. Akan tetapi, meskipun kalangan pribumi diperbolehkan untuk bersekolah, perbedaan perilaku terhadap rakyat kita masih ketara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya Pertanyaan dari pensi Lahalu. pertanyaan dari kelompok Halo dan kelompok 3. Kenapa pada zaman kolonial Belanda membela keragamaan di Indonesia serta Islam? Jawaban: tujuan Koce terlibat dalam urusan internal kerajaan-kerajaan di Nusantara adalah Koce ingin memecah belah kekuasaan kerajaan-kerajaan pribumi. Hal ini dilakukan karena kekuatan Koce hanya terbatas dibandingkan dengan wilayah